Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa hab lana ma wahabtahu li ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat kembali untuk melanjutkan daripada kajian kita, yakni kitab Qami'at. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan bagi ananda, bagi anak-anakku sekalian, santri banin maupun banat yang senantiasa mengikuti kajian ini, mengikuti ta'lim ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Qami'at, yakni di halaman 9. Silahkan buka yang ada mempunyai kitab, yakni di halaman 9. Qala an-nazimu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihi al-khalaiqu tahsyamu. Qala an-nazimu, berkata nazim, wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Wal ba'si, dan hari kebangkitan, wal qadari, qadar al jalil, jadi qadar Allah Subhanahu wa taala al jalil, wa jam'ina, dan berkumpulnya kita, fi mahsyarin, fihi, di padang mahsyar, fihil khalaiqu, padanya itu makhluk, tahsyamu, merasa malu lagi letih. Ini kalau diartikan satu persatu ya. Jadi di dalam nazam ini membicarakan nanti 3 daripada cabang iman, yakni hari kebangkitan, takdir, dan berkumpulnya nanti di padang mahsyar. Nah, penjelasan daripada nazam ini, zakaran nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Zakaran nazimu, menyebutkan oleh nazim, fi hadzal baiti, di dalam ini bait, salasa syu'abin, ada 3 cabang iman. Kalau pertemuan kemarin itu ada 5. Nah, di dalam nazam ini 3 lagi dibicarakan. Faqala ala naski ma taqaddama. Nah, ia berkata menurut susunan kalimat sebelumnya. Artinya tinggal menyambung lagi kan. Menyambung, kalau yang pertama misalnya cabang iman yang kedua, cabang iman yang ketiga, cabang iman yang keempat, cabang iman kelima, nah lalu disambung lagi, yaitu cabang iman yang ke-6. Itu yang dimaksud susunan ala naski ma taqaddama, menurut susunan kalimat yang sebelumnya. Wasyu'batus sadisatu, cabang iman yang ke-6, al-imanu bi anna Allah yab'asul mauta,
sawa'un kanu makburina aw gharqa aw ghairu dzalika. Nah, cabang iman yang keenam, al-imanu bi anna Allah yab'atsul mauta. Beriman dengan bahwasanya Allah membangkitkan al-mauta, orang yang mati. Sawa'un kanu makburina, sama adalah mereka itu makburina, dikubur, au gharqa, atau tenggelam, au ghaira zalika, atau selain demikian itu. Semuanya nanti akan dibangkitkan nanti di hari kiamat nanti. Tidak ada yang terkecuali, mau dia yang dikubur, mau dia yang mati tenggelam, mau dia yang mati mati misalnya hancur di udara, dan seterusnya. Nah, ini tidak ada persoalan. Semuanya nanti dikumpulkan Allah, dibangkitkan Allah nanti untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Wal mab'usu huwa ainu hazal badani. Nah, yang dibangkitkan nanti itulah ain, ini badan. La misla lahu ijma'an, bukan seumpamanya secara ijma'. Nah, jadi ya memang badan kita ini ain, ya, diri kita ini, badan kita seutuhnya, ya. Jadi badan kita seutuhnya hancur, ada yang sudah dimakan ulat, nanti akan dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala sedia kala sebagaimana diri kita di saat kita meninggalkan dunia ini. Nah, itu yang dimaksud dengan ain hazal badan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengira orang-orang kafir itu alla yub'asu, bahwa mereka itu tidak dibangkitkan. Nah, ini sangkaan daripada orang kafir, keyakinan daripada orang kafir itu begitu. Mereka itu tidak dibangkitkan. Kalau mati ya sudah, hancur menjadi tanah. Nah, lalu Allah jawab, qul bala wa rabbi la tub'asunna. Jadi kata Allah, sungguh nanti mereka itu akan dibangkitkan nanti. Ya. Katakanlah, bala wa rabbi, demi Rabbku, la tub'asunna, sungguh mereka itu nanti akan dibangkitkan nanti di alam kubur. Nah, ini adalah cabang iman yang ke-6. Selanjutnya, wasyu'batus sabi'atu al-imanu bil qadari. Nah, cabang iman yang ke-7 as-sabi'ah, wasyu'batus sabi'ah al-imanu bil qadari, yaitu iman dengan qadar, dengan takdir. Bi an ta'taqida, dengan bahwa engkau meyakini annallaha ta'ala awjadal asya'a ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmuhu ta'ala. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, awjadal asya'a, Allah telah menjadikan sesuatu, ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmuhu ta'ala, atas kesesuaian apa yang terdahulu, bihi dengannya ilmuhu ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fajami'u af'alil khalqi, maka semua perbuatan makhluk bitaqdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah ditetapkan Allah, semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yakin kita yang demikian itu. Fayambaghi lil insani ayyardiya bikulli ma yajri bihil qada'u. Nah, fayambaghi, maka sepantasnya lil insani, bagi manusia, ayyardiya bikulli ma yajri bihil qada'u, bahwa ia ridha dengan setiap apa yang berlaku kepadanya oleh qada, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, qada. Jadi itu sudah ditetapkan, lalu keputusan Allah. Allah yang sudah memutuskan. Orang ini diberikan nikmat, diberikan rezeki. Oh, orang ini misalnya ditahan dulu rezekinya. Orang ini sehat, orang ini sakit. Dan semuanya lah. Itu sudah ditetapkan, lalu diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayuhka, diceritakan. Jadi ada satu cerita, wayuhka, diceritakan, anis Syekhi Afifuddin Az-Zahidi, daripada Syekh Afifuddin Az-Zahid. Kalau dibarisi, anis Syekhi Afifuddin Az-Zahidi, secara baris ya. Jadi ini diceritakan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid. Az-Zahid itu artinya beliau ini orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang benci terhadap dunia, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Annahu kana bi Misra, bahwasanya beliau adalah itu bi Misra, di Mesir. Waktu itu beliau di Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad, maka sampai kepadanya sesuatu yang terjadi di negeri Baghdad, di kota Baghdad. Sampai berita kepada beliau. Apa beritanya? Ini berita yang sampai kepada beliau. Min qatslil kuffari lil muslimina, daripada pembunuhan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Jadi pada waktu itu ada pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh orang kafir di Baghdad terhadap kaum muslimin. Yang Tartar kalau tidak salah ya. Yang diserang pasukan Tartar. Hatta kharabas Baghdad salasu sinina wa nisfu sanatin, sehingga kosong kota Baghdad itu 3 tahun setengah, bi ghairi khalifatin, tanpa ada khalifah. Karena hancur ya waktu itu, hancur lebur ibaratnya nih. Kota Baghdad sebagai ibu kota daripada negara khilafah. Nah, daripada kekhilafahan yang berpusat di Baghdad. Berarti ini pada masa Abbasiyah. Nah, maka diserang oleh pasukan Tartar, lalu kosong tanpa ada khalifah. Maka terjadilah pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Tidak sampai di situ. Wa min ta'liqil kuffari al-masahifa fi a'naqil kilabi, dan menggantungkan orang-orang kafir, wa min ta'liqil kuffari, dan menggantungkan orang-orang kafir al-masahifa, mushaf Al-Quran, digantungkan di mana? Fi a'naqil kilabi, di leher-leher anjing. Nah, jadi di leher anjing digantungkan mushaf. Jadi pada masa itu Masya Allah luar biasa lah. Orang kaum musliminnya dibantai, dibunuh,
kemudian mushaf itu digantungkan di khilaf, di anjing begitu. Nah, berbeda ya kalau orang Islam, kaum muslimin itu kalau ibarat menaklukkan suatu negeri, itu akan membawa kedamaian. Itu rahmatan lil alamin. Jadi mereka itu nanti orang-orang non-muslim akan diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah yang mereka yakini, ya. Tempat ibadah mereka tidak dihancur, kemudian ya, kitab mereka juga dimuliakan begitu. Nah, ini kebalikan ketika orang-orang kafir itu menguasai kaum muslimin ya, yang terjadi di Baghdad ini. Yang terjadi di Baghdad pada masa itu, Masya Allah, ada pembantaian kaum muslimin dan seterusnya. Nah, demikian juga kan kita mungkin pernah tahu dengan cerita di mana ketika Andalusia itu ditaklukkan oleh Eropa. Kan juga begitu, sangat luar biasa nasibnya kaum muslimin, dibunuh, dibantai habis-habisan. Kalau dia tidak mau masuk ke agama mereka, maka mereka keluar dari negeri Andalusia, negeri yang sudah lama mereka tempati, 800 tahun jaya Islam pada waktu itu. Namun ketika dikalahkan dan ditaklukkan, apa yang terjadi? Ya, maka orang-orang Islam yang tidak mau ikut agama mereka pada waktu itu, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, dan ada yang diusir dari negerinya. Nah, maka sejarah itu membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika kaum muslimin menaklukkan Mesir, menaklukkan Baghdad, menaklukkan kota-kota yang lain, maka mereka itu membawa daripada kedamaian. Ya. Mereka itu diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah menurut keyakinan mereka. Nah, ini oleh karena itu ya anak-anakku sekalian, Islam itu kita yakini rahmatan lil alamin. Ya, kalau diterapkan secara sempurna, syariat ini akan membawa kemaslahatan bagi siapapun, tidak saja kepada kaum muslimin, bahkan non-muslim sekalipun mereka akan merasakan kedamaian, merasakan rahmatan, merasakan kesejahteraan, keadilan yang luar biasa. Nah, ini harus kita yakini, ya. Kita yakini Islam dan syariahnya. Nah, kemudian apakah cukup? Ternyata tidak cukup lagi. Wa ilqaihim kutubal a'immati fit dijlati. Dan mereka membuang kitab-kitab para imam di sungai Tigris, Dijlah yang ada di Irak ini. Ya, di sungai Tigris ya, Tigris, Dijlah. Jadi mereka buang kitab-kitab karya-karya para ulama terdahulu. Maka waktu itu menjadi kayak semacam lautan merah. Ya, karena tintah-tintahnya ini. Masya Allah, berapa ribu itulah mereka buang. Hatta sarat kal jisri, sehingga jadilah ia seperti jembatan. Daripada banyakkan kitab para ulama yang dibuang pada waktu itu, yang telah disusun oleh para ulama, maka seperti jembatan tamurrul khailu alaiha, di mana melalui kuda di atasnya tadi. Nah, coba bisa dibayangkan lah berapa banyak itu kitab itu yang dibuang oleh mereka, sehingga sampai jadi jembatan, sampai kuda itu bisa menyeberangi sungai Tigris yang ada di Irak ya, yang di Baghdad waktu itu ya, yang di Irak ini. Nah, ini kan luar biasa inilah. Nah, lalu fa'ankara zalika, lalu ia pun mengingkari demikian itu Syekh Afifuddin ini,
ketika mendengar berita di mana Baghdad waktu itu diserang oleh pasukan Tartar. Nah, Tartar ya kalau tidak salah, ini pasukan Tartar ya kalau tidak salah. Kemudian akhirnya pada waktu itu 3 tahun tanpa ada khalifah. Ya, kaum muslimin 3 tahun tanpa ada khalifah. Jadi nasibnya luar biasa. Pembantaian kaum muslimin, agama diinjak-injak, dilecehkan, Al-Quranul Karim, mushaf ya dilecehkan. Itu 3 tahun ya. Saat ini kita sudah berapa tahun tanpa khalifah? Mulai 1924 ya sampai saat ini kita tidak punya khalifah kaum muslimin. Dan akhirnya terjadilah berbagai macam pelecehan ya. Kaum muslimin di mana? Di Palestina, di Rohingya, di Xinjiang, di mana lagi tuh? Ya di mana-mana ya. Di Suriah, kemudian di Irak ya, di mana-mana. Ya begitulah kalau kita ini tanpa khalifah ya. Ya Allah. Wa qala, lalu kata beliau, ya Rabb, kaifa hadza wa fihim al-atfalu wa man la zambalah. Wa qala, ya Rabb, wahai Rabb, kaifa hadza, bagaimana ini, wa fihim al-atfalu, ada pada mereka itu al-atfal, anak-anak kecil, wa man la zambalahu, dan orang yang tidak berdosa. Jadi kata beliau ketika mendengar ya berita yang semacam itu, ya tentunya suatu hal yang wajar ya, secara manusiawi kan wajar ini kalau kita mendengar bagaimana pembantaian yang menimpa kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Ketika itu kita mendengar itu, nah sedihnya luar biasa. Kita ketika mendengar bagaimana rakyat Palestina misalnya dibombardir oleh Zionis, kemudian bagaimana Suriah misalnya dibombardir, ya, Irak, kemudian Rohingya waktu itu pernah dibantai ya, mereka dibantai, dan seterusnya ya, bagaimana hati kita tidak sedih sebentar itu saudara kita, ya, itu ada saudara kita yang namanya juga saudara ini, apa yang mereka rasakan tentunya harus kita rasakan kan begitu. Itu namanya saudara yang bagaikan tubuh ya, bagaikan tubuh. Kalau ada salah satu anggota yang sakit, maka semua itu akan ikut merasa sakit. Nah begitu. Jadi secara manusia kan wajar ini. Tapi ini bicaranya secara imani ya. Secara iman ya memang akan seperti ini, tapi nanti kan tidak bisa kita lepaskan bagaimana penyikapan kita secara syariat begitu. Nah ini secara iman. Jadi beliau ini semacam ada i'tirad, ada menentang ini, semacam itu ya. Ya Rabbi kaifa hadza wa fim al-atfal wa man la zambalah. Nah namanya orang soleh ya, seorang alim waliullah, orang soleh waliullah, apalagi ini zahid ya, seorang alim ya, seorang orang soleh waliullah. Nah maka ya, itu akan mendapat langsung teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya beda kalau dengan kita lah, kadang-kadang tegurannya itu ya tidak langsung ya. Nah, makanya takut juga kita lah. Kadang juga kita ditegur tidak merasa. Beliau ini langsung ditegur Allah. Bagaimana tegurannya? Para'a fil manami rajulan, lalu dia bermimpi di dalam tidur, artinya dia melihat di dalam tidur, maksudnya bermimpi, rajulan seorang laki-laki. Jadi dia melihat seorang laki-laki, tapi fil manam, di dalam tidur, mimpi maksudnya. Wa fi yadihi kitabun. Nah, pada tangannya itu ada kitab. Pada tangan rajul tadi, itu ada kitab. Fa akhazahu, lalu ia mengambil akan dia. Lalu kitab itu diambil. Faizan, sekalinya, fihi hazani al-baitani. Sekalinya padanya itu ada 2 bait syair. Ya, hazanil baitani, ada 2 bait. Min bahril mutaqarib, itu daripada bahar al-mutaqarib. Fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. 3 kali ya.
Jadi fa'ulunnya 3 kali. Fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Nah, bahar mutakarib. Nah, di perkataan itu disebutkan ya, da'il i'tiradha famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'lihi faman khadha lujjata bahrin halak. Nah, ini bait syairnya. Da'il i'tiradha, tinggalkan olehmu menentang. I'tirad ya, menentang. Tinggalkan menentang. I'tirad di dalam hati. Famal amru laka, maka tidak ada perkara bagimu. Walal hukmu, dan tidak ada hukum fi harakatil falak, pada gerak daripada falak. Falak ini apa ya? Alam ya, alam semesta ini. Jadi tidak ada urusanmu ini. Tidak ada urusanmu, tidak ada hukum, tidak ada urusanmu ini. Wala tas'alillaha an fi'lihi, dan jangan engkau tanya Allah daripada perbuatannya. Allah jangan ditanya perbuatannya. Jadi perbuatan Allah jangan ditanya, jangan diiktirad. Faman khadha lujjata bahrin, maka siapa yang menceburkan diri lujjata bahrin, di lautan yang luas lagi dalam, halak, ia akan binasa. Nah, jadi jangan terlalu dalam menyelusuri, mempertanyakan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara syariat kita marah ya. Kita marah dengan perbuatan orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin yang diceritakan di dalam kitab ini ya. Kemudian kita marah ketika agama kita dilecehkan dan seterusnya ya. Nah, itu kan sikap kita. Namun secara imani ya, kalau kita berbicara tentang perkara iman, bahwa ini memang apapun yang terjadi ini ya sudah daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya tugas. Ya, punya tugas. Ketika agama kita dilecehkan, ya kita wajib membela. Ketika nabi kita dilecehkan, wajib kita membela kehormatan nabi, kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menjaga kemuliaan kaum muslimin. Ya. Nah, itu adalah cabang iman yang ke berapa? Yang ke-7. Nah, selanjutnya wa syu'batu saminatu al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'si wan nusyuri ila aradil mahsyari ay al-mauqif. Cabang iman yang ke-8 yaitu beriman dengan bahwasanya makhluk yusaquna, mereka nanti akan dihalau, mereka akan digiring, di mana jami'an semuanya ba'dal ba'si, sesudah dibangkitkan, wan nusyuri, dan dihidupkan kembali. Jadi kita nanti akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Di mana ila ardil mahsyari ay al mauqif, yaitu di padang mahsyar atau mauqif ya mauqif ya padang mahsyar. Di mana kita nanti di situ berdiri menghadap Allah, berkumpul nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menanti daripada sidang Allah Subhanahu wa taala, untuk dihisab nanti segala perbuatan amal ibadah kita. Wahia, yaitu ya padang mahsyar ini atau mauqif ini, padang mahsyar, ardun baydha'u, yakni bumi yang putih. Jadi tanah yang putih gitu mananya. Ardun baydha'u, tanah yang putih, qa'un safun, lembah yang luas. Jadi dia luas, la fiha iwajun, tidak ada padanya itu iwajun, bengkok, berliku-liku ya, barangkali tidak ada. Jadi tidak ada yang bengkok, berliku-liku ya. Kalau jalan kita ini kan ya bengkok, berliku-liku ya. Wala amtun,
dan tidak juga tinggi. Jadi makanya dia nanti terhampar, ya. Tidak juga tempat yang tinggi. Wala 'alaiha ribwatun, dan tidak juga atasnya itu kayak semacam bukit lah. Rohnya boleh 3, raru, ribwatun, rubwatun, rubwatun. Yakhtafil insana, yang bersembunyi al-insanu oleh manusia, wara'aha, di belakangnya. Tidak. Kalau ada bukit nanti sembunyilah di hadapan Allahnya. Tidak ada. Jadi dia terhampar nanti. Wala wahdatun, dan tidak juga jurang. Yankhafidu anil a'yuni, yang berkurang daripada penglihatan. Ya, juga namanya jurang. Jadi kita tidak terlalu bisa melihat orang. Nah, ada ini tanahnya nanti itu adalah terhampar. Nah ini, bahkan huwa sa'idun wahidun basitun, tetapi dia adalah satu tempat yang basitun, terhampar luas. Basitun, terhampar luas. La tafawutun fihi, tidak ada perbedaan padanya. Jadi terhampar, siapapun nanti akan berada pada padang mahsyar itu tanpa ada terkecuali. Tempatnya itu terhampar luas. Yusakuna ilaihi zumaro, dihalau mereka itu nanti berkelompok, ya, berkelompok. Wa maratibun nasi fil mahsyari mutafawutatun. Nah, maka nanti tingkatan-tingkatan manusia di padang mahsyar, nah itu nanti berbeda-beda. Faminhum ar-raqibu, di antaranya ada yang berkendaraan, raqib, ya, berkendaraan, betunggangan atau betunggangan lah, atau berkendaraan, betunggangan ya tentunya. Betunggangan tuh ya mungkin walau alam, ya kita tidak tahu juga nih walau alam pakai apa nanti, walau alam. Apakah pakai onta, pakai sapi, pakai kuda, ya walau alam ya. Apakah pakai mobil? Ada pertanyaan, ya walau alam. Kalau ditanyakan apakah nanti orang di padang mahsyar kemudian dia akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim, nanti ada apakah pakai mobil, pakai sepeda motor, walau alam ya. Ya. Abah juga tidak tahu. Ya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang ya maklum saja kan, namanya juga kita punya imajinasi kan begitu, kadang punya imajinasi. Kadang hal-hal yang begitu ditanyakan. Tapi ya Abah jawab tidak tahu intinya. Apakah nanti pakai sepeda motor, pakai mobil, ya, pakai pesawat terbang, walau alam. Wahwal muttaqi, nah, itulah nanti orang yang bertakwa. Wa minhum al-masyi ala rijlai, nanti di antara mereka ada yang berjalan di dua kakinya, jadi berjalan kaki. Wa huwa qalilul amali, itulah orang yang sedikit amal berjalan kaki. Wa minhum al-masyi, di antara mereka ada yang berjalan ala wajhi, atas mukanya. Wa huwal kafir, itulah nanti orang kafir. Jadi nanti orang kafir itu berjalan di mukanya, nah bisa dibayangkan kayak apa nantilah, diseret Allah Subhanahu wa taala. Summa yusrafun nas minal mauqifi ilal jannati au an-nari. Nah, kemudian nanti diberangkatkanlah manusia dari mauqif tadi, ada yang menuju jannah surga, ada yang menuju neraka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik i'tiqad, ya, yang dia itu benci dengan Islam di dalam hatinya, namun menampakkan Islam, tapi benci, penuh kebencian dengan Islam. Nah, itu nanti masuk ke dalam neraka bersama orang kafir. Wa yamurruna 'alas sirati, dan mereka melewati titian sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabati anwa'in, yaitu ada 7. Kayaknya jamnya tanggung nih lah, masih banyak kayaknya. Waktu kita sampai jam
6.45, tinggal 5 menit. Ya mudahan cukup 5 menit lah. Abah cepati sedikit membacanya. Fa ummatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Jadi ada tujuh bagian nanti. As-siddiquna, yaitu siddiq, wal alimuna, yaitu orang alim, wal badala, dan badal, ya wali abdal biasanya. Badala ini adalah, nanti Abah jelaskan. Wasyuhada, syuhada, wal hujjaju, dan orang-orang yang haji, wal muti'una, orang yang taat, wal asuna, orang yang maksiat. Fasiddiquna, maka siddiq, jadi orang yang siddiq, orang yang selalu benar baik dalam perkataan dan perbuatan. Orang siddiq ini nanti yamurruna 'ala sirati, melalui atas sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Nah ini siddiq, ya, orang yang benar tadi, perkataan maupun perbuatan. Wal alimuna, dan orang yang alim yang mengamalkan ilmu. Karrihil asif, seperti angin yang bertiup kencang. Wal badala, dan abdal. Abdal ini adalah orang-orang yang dimana mereka itu sedikit berbicara, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bergaul dengan manusia. 4 ini, itu namanya badala. Jadi sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, dan sedikit bergaul kepada manusia. Lalu apa yang dia lakukan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan waktu untuk ibadah. Dia bergaul dengan manusia itu kalau perlu, kalau memang ada hajat, ya. Ada hajat untuk menyampaikan hajat manusia, atau untuk menyenguk orang sakit, atau untuk sholat jenazah, atau untuk menghadir undangan yang wajib. Itu aja beliau bergaul. Kalau tidak daripada itu, maka dia akan hanya fokus ibadah kepada Allah. Berbicaranya sedikit, tidaklah dia berbicara kecuali hanya yang penting-penting saja. Nah, kemudian makannya sedikit, hanya sekedar untuk menguatkan diri untuk ibadah kepada Allah. Tidurnya juga sedikit. Nah, itu namanya badala. Nah, mereka itu nanti ka tayri fi sa'atin yasiratin, seperti burung yang terbang pada waktu yang sedikit, laju, ya. Kemudian wasyuhada kal farasis sabiq, orang mati syahid nanti seperti kuda lomba, berarti laju nih lah. Kuda yang dibuat untuk lomba itu, apa, kuda pacu lah bahasanya, ya. Kuda pacu lah yang untuk diperlombakan, kuda pacu, ya. Wa yamurruna fi nisfi naharin, yang dapat melalui yaitu nanti separuh siang. Wal hujjaju, orang-orang haji, yamirruna fi yaumin kamilin, mereka melewati hari yang penuh, hari yang sempurna, artinya sehari penuh, ya, seharian penuh, yaitu kamil, yang sempurna, hari yang sempurna. Wal muti'una, dan orang yang taat, bisyahrin, sebulan. Wal asuna, orang yang maksiat, yada'una aqdamahum ala sirati, mereka meletakkan tumit-tumit mereka ala sirati, di sirat. Wa auzaruhum ala zuhurihim, wa auzaruhum, dan dosa-dosa mereka ala zuhurihim, di punggung mereka. Jadi dosa diandak Allah di punggung mereka. Faya'buruna, maka mereka pun menangis sedih. Mereka ini menangis sedih. Mereka ini waktu menjalani sirat ini dalam keadaan sedih yang luar biasa, bercucuran air mata. Fataqasidu naru jahannama ihraqahum, maka ketika menghendaki neraka jahannam, ihraqahum, membakar mereka. Fatara nurul iman, maka melihat cahaya iman, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Jadi cahaya iman ini bermanfaat, iman itu bermanfaat. Maka jaga iman sampai mati. Di dalam hati. Fatakulu, maka ia berkata, kata nurul iman ini, juz ya mu'minu, lewatlah, lalulah wahai orang beriman. Fa inna nuraka, karena bahwasanya nurmu, atfa'alahabi, memadamkan nyala apiku.
Fatakulu berarti neraka jahanam yang berkata. Fatakulu maka berkata neraka jahanam, api neraka jahanam. Juz ya mu'minu, lewatlah oleh wahai orang beriman. Fa inna nuraka, maka bahwasanya nurmu atfa'alahabi, memadamkan ia akan nyala apiku. Kama afadahu Muhammad Al-Hamdani, sebagaimana telah memberikan faedahkan oleh Muhammad Al-Hamdani. Faqaulun nazim, sepatutnya tidak bisa kita lanjutkan karena jamnya sudah pas, jam 6:45. Walaupun tanggung lah sedikit lagi ya, tapi tidak apa-apa lah. Nanti aja kita sambung aja insyaallah di waktu yang lain. Itu aja yang dapat Abah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan para santri sekalian, banin maupun banat, pesantren Al-Quran Darul Inqilabi senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, tidak kendur ya di dalam menuntut ilmu, karena perjalanan kita masih panjang ibaratnya lah di dalam di dalam tugas kita sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan insyaallah hajat kalian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hajat daripada orang tua kalian. Dan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala segera mengangkat pandemi COVID-19 sehingga kita bisa kembali di pondok kita tercinta, pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.